Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, seperti janji saya tempo hari ini saya akan membahas tentang ilmu sir. Ilmu sir, sir itu yang ada di Aceh Selatan dan paling banyak digunakan. Ilmu sir sebenarnya dengan ilmu Nur Muhammad itu sebenarnya sama saja. Kalau kita lidik daripada ajaran Islam ini, saya juga tidak menemukan referensi. Ya sayang. Tidak menemukan suatu referensi tentang ini. Tetapi ilmu ini cukup banyak di Aceh Selatan. Orang memakai ilmu kebal dengan istilah ilmu sir atau ilmu Nur Muhammad. Jadi kalau dalam debus, kalau ada orang naik dalam gelanggang debus, ketika dia membawa sebuah radat atau kisah, kita tahu dia memakai ilmu sir atau tidak. Karena dalam gelanggang debus itu sendiri, siapa yang berdebus dan membawa kisahnya sendiri. Kisah ini atau radat ini atau pecahan dari mantranya adalah menunjukkan ilmu apa dia pakai orang berdebus tersebut. Jadi kalau dia membawa tentang sirullah, sir Muhammad, berarti dia memakai ilmu sir. Contoh radat ilmu debus sirullah, sir Muhammad itu: wa mulai Allah masir Allah masir mula Muhammad, ya Allah di dalam masir manur mula Muhammad, di sinan pince dikahe besar, ya Allah dalam tubuh dro di sinan nyata. Jadi kalau ada di gelanggang debus Aceh Selatan orang naik berdebus, dia membawa kisah ini, berarti ilmunya adalah ilmu sir. Wa muli Allah masirullah masir mula Muhammad, ya Allah konon dulu sirullah itu rahasia Allah dan rahasia Muhammad. Kita nggak tahu penjabarannya, di sini saya tidak jabarkan karena memang tidak ada dalilnya. Dan ini saya tidak katakan ilmu baik atau ilmu buruk nih, karena tidak ada domain saya. Tapi yang so pasti ini tidak ada didikan daripada secara Islam. Di dalam sir Nur Muhammad, di dalam rahasia Allah itu ada nurnya Muhammad. Di sini ada pince dikahe lahe busa, ya Allah. Disitulah asal usulnya, wahai kamu besi, wahai besi, asal usul kamu di situ. Besi itu dulu pernah bersumpah dia tidak akan memakan Nur Muhammad. Sumpahnya wakum bakil lafirin. Di dalam tubuh dro di sinan nyata, artinya besi kursani itu di dalam tubuh kita, nyatanya di dalam tubuh kita. Jadi kata orang besi kursani itu ada seperti dijual besi kuning. Banyak di online tuh jual ilmu besi kuning itu bisa kebal orang. Saya tidak berani mentertawakan, tapi kalau menurut ilmu saya itu pembodohan publik itu. Besi kursani itu hanya ada pada tubuh manusia di tulang belakang. Itu yang perlu dibangkitkan. Jadi besi, kalau konsep orang ilmu Aceh Selatan, besi itu ada maliku, malilu, hamparan, dan besi kursani. Jadi 4 besi ini kursani itu dalam tubuh. Besi malilu, besi maliku, besi hamparan. Malilu itu ya besi melila itu artinya seperti ini. Besinya besi yang bajanya kurang. Bajanya kurang, kalau kita begini kan bunyinya puk puk. Besi biasa. Kalau besi malilu, besi maliku itu artinya besinya baja. Kita gini kan berintingnya ting ting. Besi hamparan itu campuran. Jadi kalau dalam ilmu kebatilan batin itu besi itu ada 4. Besi kursani itu dalam tubuh. Jadi kalau kita ditikam oleh orang dengan benda sesuatu, kalau kita pengamalan sir, kita membayangkan besi kursani itu yang datang menampung tekaman orang itu. Jadi besi dengan besi beradu. Jadi kalau dalam ilmu menghancurkan besi juga begitu. Kalau besi biasa itu umumnya kalau dalam debus itu hanya untuk dibengkokkan. Kalau dipatahkan susah baja itu, dibengkokkan baja itu susah. Tetapi kalau baja itu biasanya untuk dipatahkan karena dia bengkok payah. Jadi itulah pembagian-pembagiannya. Jadi kalau menurut saya, ini menurut saya belum tentu benar.
Kalau menurut keyakinan orang Aceh Selatan, besi kursani itu di dalam tubuh, tidak dijual seperti kata orang besi kuning itu besi kursani. Dan itu keliru. Menurut saya, menurut orang itu mungkin orang itu yang benar. Jadi ilmu sir ini sendiri saudara-saudara sekalian adalah ilmu tentang asal usul besi dan asal usul terjadinya Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah. Begitu sayangnya semua makhluk ini kepada Nur Muhammad sehingga makhluk berjanji tidak akan mengganggu Nur Muhammad, termasuk besi. Maka besi bersumpah tidak memakan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu siapa? Pembahasannya tidak di sini karena ada orang yang tahu level itu. Tapi ini masalah dunia kebatinan, dan dunia kebatinan aneh. Dasar-dasarnya itu tidak, kalau saya kaji sampai ini berapa orang guru saya lidik-lidik, dasarnya itu nggak ketemu itu. Tapi ilmunya ya banyak sudah bersebar-sebaran. Jadi inilah ilmu-ilmu mantra. Jadi ilmu sir ini saudara sekalian, kita cuma tahan terhadap semua bentuk besi. Apakah besi putih, besi hitam, besi kayak tembaga, perak dan segala macam. Dan kita tidak tahan terhadap bambu. Kita tidak tahan terhadap duri ataupun taring. Inilah kekurangan ilmu sir. Dan ilmu sir adalah salah satu ilmu yang kulit kita bersih. Kulit kita bersih, kita tidak memiliki kurap. Jadi kalau ilmu di Aceh Selatan itu ada juga ilmu ketupong buso namanya. Ilmu yang sangat menyimpang, yang kalau orang azan kita terasa seperti terbakar. Itu kulit kita seperti melepuh-melepuh, itu kebal. Dan seperti berdebu alias berkurap lah. Istilah kami adalah kurap besi. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu sir, kulit kita bersih, tidak ada kurapnya. Itu saja bedanya. Jadi kalau kita lihat dari aura orang berdebu seperti ada kurat-kurat tipis, itu biasa ilmu kebal yang menyimpang menurut kami dari Selatan. Tapi kalau ilmu sir kita biasanya bersih. Ada juga ilmu kebal yang kulit orang itu merah. Inilah ilmu kebal isim adim, ilmu kebal majmu, ilmu kebal yang tingkat tinggi. Yang nanti pada episode selanjutnya akan kita bahas. Namun pada episode ketiga nanti kekurangan daripada ilmu sir ini, ilmu sir ini bukan ilmu masuk kayak Guransang Ali. Ilmu sir ini murni caranya makrifat, dan makrifat itu pernah saya bocorkan keceplosan bagaimana cara makrifat pada video saya yang terlalu episode 1 sampai 5 tentang cara menuntut ilmu kebal. Ini murni ilmu makrifat besi. Jadi ilmu sir ini sendiri kekurangannya apabila kita melakukan zina ataupun dalam keadaan bernyanabat, ilmu ini tidak bekerja dengan efektif. Jadi semakin banyak kita seperti berdusta, mencuri, dia lemah nih ilmu ini. Jadi ilmu sir ini kita betul-betul jaga sekali dari segi makanan segala macam. Kalau ada unsur haram, ilmu ini akan melemah dia. Jadi itu saja yang bisa kita bahas tentang ilmu sir. Ikuti terus channel Hasbi The Bus. Pada episode selanjutnya saya akan coba membahas tentang ilmu kebal alam nasrah laka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.